Shalom saudara. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita maju ke depan, kita isi kursi-kursi yang di depan dulu saudara ya. Mari saya undang jemaat untuk maju ke depan. Mari kita penuhi yang bagian depan dulu. Nanti biar yang di belakang buat jemaat-jemaat yang terlambat nanti ya. Mari. Ya. Terima kasih buat ketaatannya. Ya, mari sama-sama kita pagi hari ini siapkan hati kita, siapkan hidup kita. Kita mau sama-sama datang di hadirat Tuhan. Biar ibadah kami Tuhan hari ini, Tuhan bukan hanya sekedar rutinitas Tuhan, bukan hanya sekedar event, bukan hanya sekedar memperingati kenaikan-Mu Tuhan. Tapi biar lebih lagi Tuhan, setiap hati kami Tuhan, setiap dari kami Tuhan merindukan pribadi-Mu Tuhan Bapa. Setiap dari kami merindukan pribadi-Mu Bapa, datang lebih lagi berkuasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, Yesus. Biar pagi hari ini kayak mau lebih lagi Tuhan, rindu untuk menyembah-Mu Tuhan, rindu untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Mau memberikan penyembahan kami yang terbaik Tuhan, jauh dari sebelumnya Tuhan. Kayak mau lebih lagi Tuhan, persembahkan seluruh hidup kami Tuhan, seluruh hati kami Tuhan pagi hari ini. Biar Kau yang selidiki kami Tuhan, selidiki hati kami, selidiki hidup kami Tuhan. Betapa ku merindukan-Mu Tuhan, haleluya, Yesus. Terima kasih Yesus. Sebab kami percaya Tuhan Kau Allah yang maha hadir Tuhan, Kau Allah omnipresence Tuhan. Kau hadir di tempat ini Tuhan, Kau hadir dalam hidup kami, Kau hadir memenuhi hati kami Tuhan pagi hari ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Ya Tuhan, sebab kekuatan kami, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sekarang kita pujikan pujian ini dari awal. Kau mau menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa.
hidup kami Tuhan. Kemenangan terjadi di sini, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kami percaya Kau hadir Tuhan. Jesus. Haleluya. Haleluya. Kau hadir di sini Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Haleluya. Yes, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yes. Thank you Jesus. Haleluya. Yes, Tuhan. Sebab nama-Mu besar, nama-Mu ajaib Tuhan. Yes. Katakanlah apa yang terima kasih Yesus. Yes, Tuhan. Yes, Tuhan. Biar Kau yang melawat setiap kami Tuhan, lebih lagi pagi hari ini. Yes. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan-Mu. Dan sampai saat ini Tuhan kayak memperingatinya Tuhan, kayak merayakan kenaikan-Mu Tuhan. Yes, Tuhan. Sungguh kami nggak bisa berkata apa-apa Tuhan selain ucapan syukur yang lahir dari hati kami Tuhan. Biar pagi hari ini, biar ucapan syukur itu boleh mengalir Tuhan dari hati kami Tuhan. Ucapan syukur itu boleh mengalir deras Tuhan dari hati kami Tuhan. Yes, Tuhan. Biar kami sadar benar Tuhan, kami gak bisa apa-apa tanpa-Mu Tuhan. Kami gak mampu tanpa Engkau Yesus. Kalau bukan karena Engkau Tuhan,
tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Yesus. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Saya undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Sekali lagi kita mau pujikan pujian ini lebih lagi. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Sebanyak Kau yang layak sembah, dipuji, dimuliakan Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami Kau mau lebih lagi bersorak-sorai demi nama Tuhan, lebih dimuji-muji nama-Mu. Mari yang siap puji Tuhan semua katakan amin. Yang siap puji Tuhan semua katakan amin. Berikan tos kanan kiri saudara, katakan aku mengasihi-Mu. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama merayakan kenaikan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan,
peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali dengan imanmu. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Ya, silakan duduk saudara. Ya. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan ya saudara ya. Kita percaya kenaikan Tuhan itu ya identik dengan Roh Kudus ya. Dimana nanti saat Yesus naik ya itu Roh Kudus dicurahkan. Tapi kita percaya setiap kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Ada amin? Yes. Ya Roh Kudus boleh dicurahkan lebih lagi siang hari ini, tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Coba Bapak Saudara, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Setiap belenggu-belenggu kita, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sekali kita pujikan pujian ini dengan iman, dengan semangat. Kita mau menerima Roh Kudus pagi hari ini. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini
Siapa percaya tempat ini kita adalah anak-anak Tuhan yang penuh kuasa, amin. Yes. Kita anak-anak Tuhan yang penuh kuasa, amin. Haleluya. Sebab kami percaya ada kuasa dalam nama-Mu Tuhan, ada kuasa dalam hadirat-Mu Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Oke, sebab kami percaya Tuhan, Engkau Yesus, Engkau nama di atas segala nama, amin. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di
Sebelum kita duduk, silakan berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sama-sama kita duduk. Kita mau siapkan tanah hati kita yang terbaik untuk kita mulai ditanami benih firman Tuhan. Biar Roh Kudus Engkau sendiri yang melingkupi hati kami, melingkupi hidup kami. Tuhan, kuasai hidup kami, kuasai tanah hati kami Tuhan pagi hari ini. Biar kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Yes. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu.
menjadi doa setiap kami Tuhan. Kerinduan kami untuk Kau menjamah hati kami, Roh Kudus. Selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Sekali lagi dengan lembut katakan ya Rabb. Allah Rohku, jamah. Biar pagi hari kami mau undang Kau Tuhan, kami mau undang Kau Roh Kudus, penuhi hati kami lebih lagi Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, saya serahkan pada hamba-Nya yang menyampaikan firman. Dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah. Mari saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Urapan-Mu, rindu Lalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu Tuhan. tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami boleh rasakan Kau hadir tengah-tengah kami. Biarlah Kau sendiri yang menjamah tiap hati kami. Kau sendiri yang menguatkan kami. Dan Kau sendiri yang memberikan kami hikmat. Sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang akan ditabur pada pagi hari ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar Tuhan sendiri yang berbicara melalui mulut lidah bibir hamba-Mu. Terimalah segala pujian penyembahan kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan ya. Terima kasih untuk WL dan tim musik yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bersyukur kepada Ibu Gembala memberikan kesempatan kepercayaan pagi hari ini dan terutama kepada Gembala kita yang besar, Gembala kita yang agung yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu, pagi hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tapi tema pagi hari ini saya bawa adalah tentang Roh Kudus. Ya, padahal nanti 10 hari lagi temanya sebetulnya tentang
Roh Kudus. Jadi mohon maaf untuk rekan sejawat yang 10 hari lagi atau mungkin tanggal 8, kalau nggak salah tanggal 8 yang bertugas bagi firman Tuhan, temanya saya ambil duluan. Andrew masih di Jakarta ya tanggal 8? Ya, di Jakarta. Ya, berarti kemungkinan saya, Andrew sama Bu Yani enggak akan, jadi tinggal Esther, Ko Erik. Tinggal tanggal 8 pilih ya, apa temanya. Ya, Bapak Ibu, karena kita juga akan memperingati turunnya Pentakosta, turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus, 10 hari kita akan doa, ya. Kita mau tahu sebetulnya yang kita doakan ini apa atau siapa, ya. Karena kita nggak mungkin cuma berdoa, tapi tanpa mengetahui siapa Roh Kudus itu. Betul ya Bapak Ibu? Jadi pagi hari ini kita mau belajar siapakah Roh Kudus itu dalam kehidupan kita bagi kita sehari-hari. Nah, yang pertama Bapak Ibu, apakah Roh Kudus itu? Siapakah Roh Kudus itu? Apakah Roh Kudus itu merupakan penolong bagi kita? Ya, di dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan di situ. Kelihatan ya Bapak Ibu? Mudah-mudahan kelihatan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Artinya apa Bapak Ibu? Seorang penolong yang setara dengan Yesus. Pribadi Tuhan Allah sendiri, yaitu Roh Kudus diberikan dalam kehidupan kita sebagai seorang penolong. Sudahkah kita menempatkan Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita? Seperti firman Tuhan katakan pagi hari ini. Ya, apakah dia betul-betul sudah kita tempatkan sebagai penolong? Nah yang kedua Bapak Ibu, saya cepat aja ya. Karena pagi hari ini ayatnya lumayan banyak. Bagi saya lumayan banyak, yang biasanya cuma 1-2 ayat. Pagi ini banyak ayat ya Bapak Ibu. Nah yang kedua, siapakah Roh Kudus? Apakah Roh Kudus adalah seorang penghibur dalam kehidupan kita? Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apakah Roh Kudus itu menjadi seorang penolong? Apakah Roh Kudus itu menjadi seorang penghibur dalam kehidupan kita? Ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus ya, dikatakan tadi, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, memberikan parakletos. Kalau enggak salah Bapak Wakil Gembala sudah memberikan khotbah tentang parakletos, tentang Roh Kudus kita sudah banyak berbicara, penghibur dan penolong. Kalau ditanyakan kepada orang-orang siapakah Roh Kudus bagi kita, jawaban standarnya ya penolong dan penghibur. Enggak salah Bapak Ibu. Enggak salah, karena itu yang memang tercantum di dalam ayat Alkitab. Ya, coba kita bayangkan ya, dulu ini sebetulnya kita ini budak dari dosa, hamba dosa. Kita enggak layak, kita enggak pantas, dari level paling bawah minus, diangkat, dilayakan, disucikan oleh darah Yesus. Sehingga dia yang adalah Tuhan itu layak tinggal di dalam hidup kita. Kita dilayakkan, kita jadi satu kakak dengan Roh Tuhan. Itu firman Tuhannya Pastor Erik Minggu 27 April 2025. Bisa dilihat di channel YouTube Permata Mahkota. Ya, bagaimana kemudian kita hidup di dalam roh, dilahirkan dari roh, menjadi lahir baru. Apa itu lahir baru? Kembali itu khotbah Pastor Erik tanggal 18 Mei 2025. Lagi-lagi di channel Permata Mahkota. Ya. Jangan lupa royalti ya, bayar sharing-sharing puji Tuhan. Enak tinggal mengutip khotbah saja. Ya, nah lalu Bapak Ibu yang sering kadang mungkin kita nggak tahu atau kita lupakan bahwa Roh Kudus itu bagi kita adalah selanjutnya adalah saksi. Ya, saksi dalam Ibrani 10 ayat 15 dikatakan, dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Kalau kita baca satu perikop itu tentang persembahan yang benar, yaitu bagaimana Yesus menjadi korban di atas kayu salib. Dan dikatakan Roh Kudus menjadi saksi bagi kita, memberikan kesaksian kepada kita. Ya, kepada kita orang-orang percaya.
Waktu kapan? Waktu kita pertama kali dijamah oleh Tuhan, dijamah oleh Roh Kudus memberi kesaksian bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib. Karena secara manusia yang di luaran sana, mereka nggak bisa menerima bagaimana seorang Tuhan itu jadi manusia kemudian mati. Tapi bersyukur ada Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita sehingga dia bersaksi kepada kita bahwa betul loh Yesus itu mati di atas kayu salib. Karena Roh Kudus itu sudah ada sejak mula sampai akhir. Ketika dunia ini diciptakan, sampai ketika Yesus mati di atas kayu salib, Roh Kudus hadir. Dan oleh karena itu dia bisa bersaksi kepada kita. Ya, dia juga bisa, kapan Roh Kudus ini bersaksi kalau kita sudah terima Yesus, sudah lahir baru, kapan kita ini bisa, Roh Kudus ini bersaksi kepada kita? Tanpa kita sadari ketika kita berdoa, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita beribadah, mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus itu bersaksi kepada kita, memberikan kita pengertian, bersaksi kepada kita, mengingatkan kembali akan janji-janji Tuhan. Bersaksi kepada kita, mengingatkan kembali apa yang Yesus sudah lakukan selama hidupnya bagi kita. Makanya ketika kita selesai menyembah Tuhan, setelah kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita merasakan ketenangan yang luar biasa, kita merasakan kekuatan, damai sejahtera. Karena apa? Roh Kudus bekerja, memberikan kesaksian bagi kita. Sehingga kita dikuatkan. Makanya kalau mau memuji Tuhan, jangan asal-asalan. Menyembah Tuhan, sembah dengan benar. Kan ada kesempatan Roh Kudus bersaksi kepada kita. Kita dikuatkan, kita disegarkan kembali akan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kita. Ya, jadi enggak hanya cuma sebagai penolong, penghibur, dia juga sebagai saksi. Kalau kita lihat di pengadilan banyak saksi-saksi yang, ya itulah saya enggak ngomongnya, saksi-saksi yang seperti itu. Tapi Roh Kudus, dia bersaksi atas apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Dia bersaksi atas apa yang Yesus sudah lakukan sepanjang hidupnya di muka bumi ini. Ya, Roh Kudus juga sebagai saksi. Ya, saya enggak lama-lama di sini. Yang selanjutnya adalah saya akan berbicara Roh Kudus sebagai seorang pemimpin. Di dalam Roma 8 ayat 14, kita baca bersama-sama ya. Roma 8 ayat 14, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya. Tadi sudah ada di PDF-nya, jadi tidak usah diganti ayatnya. Ya, semua orang dipimpin Roh Allah adalah anak. Amin. Pertanyaannya, sudahkah kita dipimpin oleh Roh Allah? Ya. Sudahkah kita dipimpin oleh Roh Allah? Roh Kudus bukan hanya penolong, penghibur, bukan hanya sebagai saksi. Kita harus menempatkan Roh Kudus sebagai seorang pemimpin dalam kehidupan kita. Jauh lebih tinggi, dia adalah pemimpin dalam kehidupan kita. Jadi kalau nanti doa 10 hari jangan cuma cukup puas dengan kepenuhan Roh Kudus, karunia berbahasa roh. Tapi lebih dari itu tempatkan Roh Kudus sebagai pemimpin dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus pimpin saya hari ini mau bersekolah, saya hari ini mau bekerja, saya hari ini mau ketemu orang. Roh Kudus pimpin saya supaya apa yang saya lakukan, apa yang saya ucapkan, apa yang saya pikirkan sesuai seturut dengan rencana Tuhan. Itu yang disebut menjadikan Roh Kudus sebagai pemimpin dalam kehidupan kita. Pemimpin ini, ya, next. Pemimpin ini tidak sama dengan pimpinan. Tulisannya kecil-kecil ternyata. Ya, tulisannya kecil-kecil. Oke. Ini secara garis besar aja ya. Kalau pemimpin itu dia berdiri di depan, dia memberikan instruksi. Dia memberikan arahan dan dia mengajak. Kalau pimpinan, dia menyuruh, dia mendesak, dia mendorong. Enggak mau tahu, aku mau tahunya kamu sampai titik B, itu pimpinan. Manajer itu seperti itu.
Hasilmu harus B. Aku nggak mau tahu caranya gimana B. Itu pimpinan atau manajer. Tapi kalau seorang leader, dia akan mengajak, ayo kita ke titik B bersama-sama. Jadi si manajer itu cuma duduk di sini, di titik A, dia menyuruh anak buahnya sampai ke titik B. Tapi kalau seorang leader, seorang pemimpin, dia akan mengajak orang yang dipimpinnya bersama-sama untuk sampai ke titik B. Jadi dalam prosesnya pemimpin itu akan selalu ada. Dia akan selalu di depan, dia akan memberi motivasi, dia memberikan arahan, dia memberikan solusi. Fokus dari pemimpin itu adalah perubahan dari yang dipimpin. Pengembangan diri dari yang dipimpin. Tapi kalau pimpinan atau seorang manajer, dia cuma fokus pada hasil, nggak mau tahu caranya. Hasil. Ya, nggak mau ngerti prosesnya seperti apa, yang penting hasil. Bersyukur kita ini memiliki pemimpin Roh Kudus, bukan pimpinan. Ya, kalau kita lihat gampangnya itu gini, tour leader. Ya. Tour leader ini dia akan berjalan di depan, ya. Dia akan pasti di depan, tidak mungkin tour leader di belakang. Kalau tour leader di belakang pasti yang turis-turis ini pasti kesasar, betul kan? Tapi tour leader ini pasti di depan, dia ngomong ini bangunan ini seperti ini didirikan tahun sekian, pendirinya adalah raja-raja ini, segala macam, ini lukis-lukisannya, nanti fotonya di sini ya, menghadap sana, spot fotonya seperti ini. Itu tour leader, memberikan arahan, karena dia sudah tahu. Seperti itu Bapak Ibu, Roh Kudus itu akan selalu berjalan di depan kita, dia memberikan arahan, karena dia sudah tahu tempat-tempat yang mau kita tuju. Arahnya itu tahu, ya. Kita ini mau kemana? Itu adalah Roh Kudus, Bapak Ibu. Dia akan memimpin kita. Ya, ada lagu lama, di luar Tuhanku tak mampu, di luar Tuhanku jatuh, di luar Tuhanku kesasar. Ini kayaknya kelamaan ya, jadi nggak ada yang tahu. Seperti kapal tanpa layar. Ya, ini lagu baru. Baru saja saya nyanyikan ya. Padahal ini lagu lama sejak saya masih kecil ya, lagu Pantai Costa. Ya, haleluya. Di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Karena itu Roh Kudus mau memimpin kita. Ya, mau memimpin kita. Nah, Bapak Ibu, kita masuk dalam selanjutnya di bawah pimpinan Roh Kudus atau dipimpin Roh Kudus itu, ciri-cirinya seperti apa sih? Karena kan kita kepingin tahu dipimpin Roh Kudus itu seperti apa. Karena ada hati nurani manusia yang bicara, yang kadang itu enggak sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Ya, misalnya di tengah jalan lagi enak-enak nyetir, tiba-tiba dipotong sama orang, gitu ya. Terus orang itu yang motong marah-marah, ya. Hati nurani manusia ngomong, datengin, suruh ngapain? Pukulono, ya. Antemiai, ya. Itu bukan pimpinannya Roh Kudus. Nah, gimana sih ciri-cirinya pimpinan Roh Kudus? Yang pertama adalah pimpinan Roh Kudus itu penuh kasih, enggak pakai paksaan. Ya, di dalam Galatia 5 ayat 18 dikatakan di situ, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu, enggak ada paksaan loh Bapak Ibu, benar enggak? Kalau dari kata-kata ini, kalimat ini enggak ada paksaan sama sekali. Jika kamu mau dipimpin oleh Roh Kudus, ya, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kamu mau ya ayo silakan dipimpin Roh Kudus. Ya. Kemudian di dalam Mazmur 143 ayat 10 dikatakan, ajarlah aku melakukan kehendakmu sebab engkaulah Allahku. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Rohmu yang baik. Roh Kudus memimpin tidak dengan paksaan, tidak dengan
sifatnya memaksa. Dia penuh kasih, ini yang pertama. Jadi kalau tiba-tiba Anda merasa dipaksa, berarti itu bukan pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus enggak pernah memaksa. Roh Kudus itu memimpin dengan kasih. Maka dikatakan Roh Kudus yang manis. Nah, kalau itu tahu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya enggak tahu. Lupa saya lanjutannya. Ya, itu yang pertama. Roh Kudus itu memimpin dengan kasih. Nah, yang kedua, Roh Kudus itu memimpin kita untuk melangkah dalam panggilan Tuhan. Ya, Roh Kudus itu memimpin kita untuk melangkah dalam panggilan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 11 dikatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Tiap-tiap orang diberikan karunia yang khusus sesuai dengan panggilannya masing-masing. Jadi Roh itu melangkah dalam panggilan Tuhan khusus bagi kita masing-masing. Tuhan sudah memberikan panggilan hidup bagi kita masing-masing. Ya, di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku tahu mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Tiap-tiap kita ada panggilan dan panggilan itu panggilan menuju rancangan damai sejahtera. Dan Roh Kudus akan membimbing kita untuk masuk di dalam panggilan Tuhan itu, melangkah tiap hari bersama Roh Kudus. Itu artinya berarti kita melangkah dalam panggilan Tuhan. Ya, melangkah dalam panggilan Tuhan. Ini pentingnya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak melangkah dalam panggilan Tuhan. Melangkahnya mungkin separuh-separuh. Separuh kehendak kita sebagai manusia, separuh kehendaknya Tuhan. Enggak bisa. Enggak bisa di dua dunia. Kita enggak bisa suam-suam kuku. Kalau suam-suam kuku dikatakan, aku akan memuntahkan engkau, kata Yesus, kata Tuhan. Muntahan itu berarti sesuatu yang menjijikkan. Kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena apa? Melangkah dalam panggilan Tuhan itu yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya cuma membawakan ciri-ciri bagaimana dipimpin oleh Roh dalam kehidupan kita. Saya enggak berbicara tentang bagaimana sih kita hidup di bawah Roh itu. Saya enggak bicara seperti itu. Karena apa? Karena minggu lalu, puji Tuhan, haleluya, Evangelis Yani Pornai ya, sudah membawakan apa itu hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, meskipun tidak disebutkan pimpinan Roh Kudus. Tapi itu yang disebutkan, menyangkal diri, memikul salib setiap hari, setia mengikut Tuhan. Ya, sukses bagi orang Kristen itu adalah perubahan karakter. Begitu ya Ibu Yani ya? Puji Tuhan masih ingat ya. Masih ingat soalnya saya minta PowerPoint-nya ke Nathan. Haleluya. Ya, ini akan tayang di channel YouTube minggu depan. Tanggal 1 Juni. Ya. Nanti bisa dilihat lagi di situ bagaimana kita menyangkal diri, memikul salib setiap hari, setia mengikut Tuhan, itu kita di bawah pimpinan Roh Kudus. Kalau ini adalah bagaimana ciri-ciri dipimpin oleh Roh Kudus, ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi adalah penuh kasih, pimpinan Roh Kudus itu. Yang kedua adalah dia akan memimpin kita melangkah dalam panggilan Tuhan. Nah, yang ketiga, dipimpin oleh Roh Kudus itu ada damai sejahtera dalam pimpinannya. Ya, Roma 8 ayat 6 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kalau enggak ada damai sejahtera, mungkin hidup kita belum dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita enggak melangkah dalam panggilan Tuhan, enggak sesuai firman Tuhan, mungkin atau bisa dipastikan bahwa kita tidak di bawah pimpinan Roh Kudus. Ya,
Kalau kita hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, ada damai sejahtera Bapak Ibu. Ya, damai surga ada dalam hatiku. Ngerti itu lah? Ya, ngerti ya. Damai surga ada dalam hatiku. Itu kalau kita melangkah di bawah pimpinan Roh Kudus, ada damai sejahtera. Apa yang diterimanya daripadaku. Kalau di bawah pimpinan Roh Kudus itu pasti selalu memuliakan Yesus. Pasti. Contohnya apa? Buktinya apa? Buah-buah roh yang ada dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera itu harus ada dalam kehidupan kita. Kalau kasih, damai sejahtera, sukacita dan seterusnya itu ada dalam kehidupan kita. Orang melihat kita dan orang taunya siapa? Yesus dalam kehidupan kita. Ya, hidup kita akan selalu memancarkan kasih-Nya Yesus, sukacita, damai sejahtera. Ya, kalau kita di bawah pimpinan Roh Kudus, kita harus mau dididik untuk selalu memuliakan Yesus. Ya, kita akan dididik untuk menjadi seperti Yesus. Di bawah pimpinan Roh Kudus berarti siap menerima didikannya. Dan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus kita dimampukan untuk dididik melalui berbagai macam hal yang datang. Melalui firman Tuhan, melalui orang lain, melalui peristiwa atau kejadian seperti yang dikobatkan oleh Pendeta Evelyn tanggal 4 Mei 2025. Ya. Jangan lupa channel YouTube Permata Mahkota. Haleluya. Kalau kita hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, maka kita bisa menjaga hati. Belum sampai ini belum kerasa ya. Roh Kudus akan membimbing kita untuk mengisi hati kita dengan firman Tuhan, berdoa, menjauhi racun hati, menemukan komunitas rohani yang tepat dan mengucap syukur setiap saat. Oleh Pendeta Andrew tanggal 11 Mei 2025. Haleluya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Roh Kudus juga memimpin kita untuk taat beribadah, hidup dalam kesalehan, ibadah yang sejati, selengkapnya di channel YouTube tanggal 25 Mei 2025 oleh Ibu Pendeta Evelyn. Haleluya. Semuanya sudah lengkap Bapak Ibu. Kita tinggal lihat saja mulai tanggal 27 April sampai tanggal 1 Juni, itu semuanya ada hubungannya dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Apapun khotbahnya, intinya adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Apapun makanannya, minumannya, jangan disebut, enggak di-endorse ya Bapak Ibu ya. Apapun firman Tuhan itu intinya, bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena di bawah pimpinan Roh Kudus, kita akan diubahkan karakter kita, sehingga kita akan selalu memuliakan Yesus dalam kehidupan kita. Ya, ini khotbah Ibu Yani minggu lalu. Kesuksesan sejati itu bukan tentang harta dunia, tapi perubahan karakter dalam kehidupan kita. Untuk selalu memuliakan Yesus. Bukan berarti yang ekstrovert nanti jadi introvert, atau yang introvert jadi ekstrovert. Enggak, yang ekstrovert akan berubah karakternya, ekstrovert yang memuliakan Tuhan. Introvert yang memuliakan Tuhan. Ini mungkin yang senior enggak ngerti apa sih ekstrovert itu, apa sih introvert itu ya. Saya jelaskan dikit ya Bapak Ibu ya, izin ya, ini di luar konteks. Ekstrovert itu intinya, dia akan selalu energinya akan selalu terisi penuh kalau banyak orang. Nah, rame gini ya, nanti di bawah rame itu dia akan selalu terisi, seneng, nggak ada habis-habisnya. Bisa ngomong, terus bisa semangat, terus sepanjang hari. Kalau introvert kebalikannya. Dia bisa tampil di depan banyak orang, tetapi ketika dia sudah selesai tampil, lemes Bapak Ibu. Otaknya itu enggak bisa nyantol. Ya, harus mungkin butuh 1-2 jam untuk loading lagi, untuk diisi kembali. Karena energinya serasa habis. Ya. Kayak saya ini nanti mungkin biasanya 1 jam, 2 jam itu akan diam, cuma ya mendengarkan orang itu bisa, tapi kalau suruh ngomong enggak bisa.
Makanya kalau setelah saya pelayanan di mimbar ini, kalau suruh ngadepin tamu, mending jangan. Karena akan kelihatan tampak sekali bahwa saya memaksakan diri gitu ya. Itu orang introvert. Jadi orang introvert adalah hari kemerdekaan orang introvert adalah ketika dia berdiam seorang diri. Itu hari kemerdekaannya. Kalau hari kemerdekaan seorang ekstrovert adalah dia keluar rumah bertemu dengan orang banyak atau jalan-jalan di mall, itu adalah kemerdekaan seorang ekstrovert. Betul ya? Enggak tahu ya benar apa enggak. Tapi itu yang saya alami sendiri ya. Yang saya alami sendiri. Bagi anak saya yang laki ini, setelah ini kupingnya langsung pulang, langsung tinggal cuma diam di rumah, lihat TV atau lihat YouTube, cuma diem aja meskipun kadang YouTube-nya nggak ngerti apa yang ditampilkan, cuma untuk sekedar meloding aja pikiran. Tapi bagi istri saya, bagi anak saya yang perempuan, setelah di sini mau jalan ke mall seharian, masih cukup energinya. Ya, seperti itu orang ekstrovert. Ya. Nah, itu sudah bawaan dari kita, itu enggak akan berubah. Tapi yang Tuhan ubah adalah introvert yang memuliakan Tuhan. Jadi meskipun diem, tapi ya puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan memberkati. Yang ekstrovert meskipun ngomongnya kadang ceplas-ceplas, tetap oh haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Untuk memuliakan Tuhan. Ya, itu memuliakan Tuhan ya Bapak Ibu. Nah, coba sekarang ini ayatnya ya, Konatan tolong dibuka di dalam Ibrani tadi. Di dalam Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 13 dulu. Ya, kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. 2, 3. Sebab jika selanjutnya, semua orang 15. Enam belas. 17. Supaya kita juga dipermuliakan sama-sama dengan Dia. Amin, haleluya. Semua orang yang dipimpin, ya ini baru masuk intinya Bapak Ibu. Setengah 12 masuk inti, puji Tuhan. Siap lapar ya Bapak Ibu ya. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Ini sudah dibawakan oleh Ko Erik tanggal 20 April sebetulnya, tapi di YouTube tanggal 27 April. Nah, kita tidak menerima roh perbudakan. Roh perbudakan itu seperti apa? Seorang budak itu selalu apa Bapak Ibu? Budak itu akan selalu ketakutan, curiga, iri hati, dendam, kemarahan. Ya, apalagi? Ketidakpuasan. Ya, kalau itu ada di dalam kehidupan kita, berarti kita masih belum dipimpin oleh Roh Allah. Saya enggak bicara firman Tuhan ini, biarkan Bapak Ibu sendiri yang mengukur kehidupannya. Kalau hidup kita sehari-hari masih ngomelan, masih bersungut-sungut, berarti kita tidak dipimpin oleh Roh Allah. Kalau sehari-hari kita masih pemarah, berarti kita tidak dipimpin oleh Roh Allah.
Coba Bapak Ibu hitung berapa tahun menjadi seorang Kristen. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kalau tidak ada perubahan karakter dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara. Maaf saya katakan, hidup Bapak Ibu saudara atau saya tidak dipimpin oleh Roh Allah. Tetapi aku berbahasa roh. Berbahasa roh adalah karunia Bapak Ibu. Jangan hanya puas kepenuhan Roh Kudus atau karunia berbahasa roh. Puaslah kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Karena apa? Dikatakan dalam Matius kok nggak salah ya. Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Terus mereka ngomong, Tuhan aku bernubuat, aku melakukan mujizat demi namamu. Tuhan ngomong, aku nggak mengenal kamu. Artinya apa Bapak Ibu? Level tertinggi Roh Kudus itu adalah menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Kalau kita cuma senang datang ibadah, memuji Tuhan, kemudian berbahasa roh, tapi pulang kita menjadi hidup yang lama, kita nggak dipimpin oleh Roh Allah. Kalau kita dipimpin Roh Allah, dikatakan dalam ayat 17, berarti kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Kita berhak menerima janji-janji Allah. Kalau mungkin, kalau kita hitung-hitung loh janjinya Tuhan itu yang aku terima cuma sedikit. Sedikit sekali. Kita periksa. Apakah kita sudah menjadi anak-anak Allah dengan cara dipimpin oleh Roh Allah? Ya. Nah, syarat yang kedua adalah dipimpin, kemudian kita melihat jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Menderita itu bukan fisik, Bapak Ibu. Menderitanya bukan secara fisik, tetapi menderita secara ego kita ditekan, kehendak kita ditekan, pikiran kita ditekan di bawah kehendak Roh Kudus. Itu menderita. Enggak enak Bapak Ibu, enggak enak. Ya, kalau Biani ngomong menyangkal diri, memikul salib setiap hari, setia mengikuti Tuhan dan perintahnya, itu menderita. Yang dikatakan menderita. Bukan hanya, menderita aku harus dicambui. Enggak seperti itu Bapak Ibu ya. Aku harus dipukulin sama seperti Yesus. Enggak. Tapi menyerahkan kehendak kita, nafsu kita, kedagingan kita, kecanduan kita di bawah pimpinan Roh Kudus. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kalau kita di bawah pimpinan Roh Kudus Bapak Ibu, kita bisa berseru kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Artinya Bapak Ibu pernah dengar anak kecil ya ngomong, Papa, tanpa maksud apa-apa. Pernah ya? Pernah ya Andrew ya? Papa. Ada kerinduan supaya papanya mendekat, ada kemesraan, ada kemanjaan, ada kasih sayang. Seperti itu yang dimaksud, ya Aba, ya Bapa. Seperti itu. Oleh karena pimpinan Roh Kudus menunjukkan bahwa ada kedekatan, kalau kita dipimpin dengan Roh Kudus, ada kedekatan kita dengan Bapa di surga. Kalau kita merasakan ada jarak antara kita dengan Tuhan, berarti hidup kita belum sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus membawa kita mendekat kepada Bapa. Keras ya Bapak Ibu ya. Tapi ini firman Tuhan. Sebelum kita berdoa 10 hari mengenai kepenuhan Roh Kudus, kita mau tahu siapa Roh Kudus ini. Ya. Jangan hanya minta dipenuhkan, tapi minta dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Ya, karena Roh Kudus itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, enggak paksaan. Dia akan memimpin kita melangkah dalam panggilan Tuhan. Kalau mau cari damai sejahtera, hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Ya, dan kalau ingin memuliakan Tuhan, hidup selalu di bawah pimpinan Roh Kudus. Ya.
Jangan senggol kanan kiri, jangan ngomong ini firman Tuhan untuk ibu itu, untuk bapak itu, untuk anak-anak itu, enggak. Firman Tuhan itu bagi bapak ibu semuanya dan bagi saya. Ya, jika saya merangkai ini, enggak mudah bagi saya, karena hidup saya pun enggak sebaik itu Bapak Ibu. Hidup saya pun juga masih banyak yang harus diperbaiki. Tapi mari sama-sama kita belajar Jemaat GBDI Permata Mahkota. Kita belajar bertumbuh bersama-sama di dalam pimpinan Roh Kudus. Sebelum saya akhiri, tim musik mungkin bisa maju. Sebelum saya akhiri, saya mau bersaksi Bapak Ibu. Waktu Lebaran kemarin, kami enggak kemana-mana, enggak mudik, kami hanya di Surabaya ya. Jadi warlock, warga lokal saja, enggak kemana-mana. Tapi entah bagaimana istri saya kepingin ke Probolinggo. Pengen banget ke Probolinggo. Sebagai seorang introvert sejati pasti saya males ya. Males, apalagi orang melankolis itu yang harus ada planning A, B, C. Ini ngapain mendadak, enggak bisa spontan. Tapi ya namanya suami kan happy wife, happy life. Jangan keras-keras Nathan, ini tak kasih rahasia kamu ya. Ya happy wife, happy life. Ya oke. Kami ke Probolinggo, kami menjenguk pasangan hamba Tuhan di sana. Umurnya kurang lebih sama seperti kami. Ya, umurnya kurang lebih sama seperti kami. Yang lebih dekat istri saya. Karena ketika mereka ada di pelayanan papa saya di Srono di Banyuwangi, saya kuliah, sedangkan istri saya stay di sana. Jadi yang lebih akrab istri saya. Saya nggak tahu waktu itu kami ingin ibadah, minggu pagi ibadah, bayangkan ibadah aja harus ke Probolinggo ya. Ibadah minggu pagi ke Probolinggo. Kami datang dalam perjalanan saya ngomong, Tuhan ngomong sama saya, apa yang bisa saya bantu untuk pasangan hamba Tuhan ini. Entah melalui saya, entah melalui istri saya. Karena sejak istri saya ngomong, ayo ke sana, itu ada yang sesuatu yang saya yakini ada yang Tuhan mau gitu loh. Enggak mungkin cuma disuruh ke sana, terus enggak ngapa-ngapain. Sampai sana Bapak Ibu ya di pinggir, mereka ada terletak di kaki Gunung Bromo. Begitu saya parkir masuk, jadi jalan masuk ke gereja, enggak ngomong gereja, tapi rumah ibadah gitu ya, enggak ada tulisan gereja. Masuk, itu cukup cuma satu mobil Bapak Ibu. Cukup satu mobil. Masuk, saya ngomong Tuhan apa yang bisa saya bantu untuk mereka. Tuhan sudah katakan barang A ya. Karena langsung kelihatan, tuh masuk langsung kelihatan barang A. Kok mahal? Kok mahal Tuhan? Ya setelah nanti aja Tuhan. Terus kami ibadah. Tahu Bapak Ibu yang datang ibadah berapa? Puji Tuhan 2 orang. 2 orang. Plus 4 orang kami sekeluarga. Jadi 6 orang plus 2 orang hamba Tuhan ini jadi 8. Ya, ruang kesaksian dibuka. Bapak pendetanya ngomong, bersaksi, bla bla bla. Tuhan ngomong hal yang sama di situ. Itu kasih barang A itu. Saya cuma diam aja. Saya udah kesaksian sama anak istri saya. Terus selesai, ya karena kami jauh dan teman lama diajaklah makan. Nah, makan, saya makan, istri saya di dapur ngobrol sama mereka karena ya yang akrab istri saya. Saya sebagai orang yang introvert dan tertutup itu menyendiri di ruang tamu, ya, ruang tamu. Di ruang tamu saya lihat barang A itu lagi Tuhan ngomong, itu loh, itu. Ya saya dengan nyantai ngomong gini, Tuhan, kalau memang itu bukan barang yang murah. Kalau memang itu ya Tuhan ngomong sama istri saya. Sudah sampai pulang, nggak ada terjadi apa-apa. 1 bulan kemudian, bulan Mei ini ya, bulan Mei, istri saya itu sudah kepingin, sudah ada rasanya ada panggilan untuk nelpon yang di sana gitu loh. Jarang padahal.
istri saya ini jarang nelpon orang, ngobrol itu jarang Bapak Ibu. Kalau di rumah ya kerja atau istirahat seperti itu. Jarang nelpon orang itu jarang. Sampai suatu saat kita ini mau pergi, kami sekeluarga mau pergi, dia telepon loh Bapak Ibu. Padahal kalau telepon orang ini bisa berjam-jam katanya. Entah apa dia telepon. Terus setelah telepon di mobil itu saya ngomong, jangan cerita dulu. Barang A, saya ngomong. Iya, kamu kok tahu? Iya, Tuhan sudah ngomong sejak April. Mungkin Tuhan pikir saya budek jadi ngomong ke istri saya. Karena saya coba menyangkal apa Bapak Ibu. Roh Kudus sudah ngomong barang A. Saya menyangkal, loh itu loh ada 4 unit barang A-nya. Saya bilang, ada 4. Berarti cukup. Gitu loh. Lebih dari cukup kalau 4. Jadi saya, ini paling ya cuma biasalah bukan Roh Kudus atau apa ya. Saya coba menyangkal itu. Ternyata dikuatkan, telepon gini ini bla 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 bla, kami perlu barang A. Bisa enggak bla 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 bla. Saya ngomong, barang A kan? Istri saya, loh kok tahu? Iya, Tuhan sudah ngomong bulan lalu. Kami ketawa. Saya minta maaf sama Tuhan, Tuhan ampuni saya karena saya enggak peka gitu ya. Padahal saya benar-benar pengen Tuhan ngomong. Tuhan sudah ngomong, tapi saya enggak dengarkan. Coba bayangkan, ini saya ngomong secara manusiawi. Manusiawi loh ya Bapak Ibu, jangan lihat saya sebagai seorang pembicara manusiawi. Ya, pendeta juga manusia. Ya, kalau secara manusiawi dipikir-pikir, seandainya waktu kami datang bulan April ya, awal Mei April kalau nggak salah, awal April, itu kalau kita sudah sediakan barang A atau kita bantu barang A, mungkin selama bulan April sampai Mei ini berkat Tuhan itu jauh lebih banyak. Mungkin loh ya. Secara manusia kan berpikir seperti itu. Tapi karena saya menunda sebulan, ya mungkin Tuhan tunda berkat-berkatnya. Mungkin. Hanya Tuhan yang tahu ya. Hanya Tuhan yang tahu. Nah kadang sama seperti kita Bapak Ibu yang lain-lain mungkin pernah mendapatkan bisikan, mendapatkan omongan dari Roh Kudus. Kamu harus gini, ini loh. Roh Kudus itu gak pernah maksa Bapak Ibu. Kalau dia sudah ngomong, lakukan segera. Kalau enggak, hilang momennya Bapak Ibu. Hilang momennya. Pernah enggak Bapak Ibu seperti ini? Naik mobil, naik kendaraan, ada seorang pengemis peminta-minta. Keinginan kita kuat sekali untuk memberi. Tapi kita biarkan. Ketika kita pergi, ada rasa getun. Apa getunnya? Apa? Menyesal. Menyesal, kok enggak dikasih? Ya. Terlepas ini benar pengemis atau enggak. Kadang kita menyesal, kok enggak dikasih, kok enggak kasih. Kita mau cari momen itu lagi, kita enggak dapat. Nah, kalau Roh Kudus sudah bicara dalam kehidupan kita, segera lakukan. Enggak tahu Roh Kudus berbicara pagi hari ini, atau besok, atau kapanpun dalam kehidupan kita. Jangan tunda Bapak Ibu. Karena Roh Kudus, ketika Roh Kudus berbicara, itu untuk kebaikan kita. Itu untuk kebaikan kita. Mungkin awalnya enggak enak, tapi ujungnya luar biasa bagi kita. Sepanjang 10 hari doa, minta pimpinan Allah Roh Kudus. Ya, minta pimpinan Allah Roh Kudus. Firman Tuhan enggak saya panjangkan Bapak Ibu. Mari kita letakkan Roh Kudus pada tempat yang tertinggi, yaitu sebagai pemimpin dalam kehidupan kita. Dalam Roh Kudus ada pengharapan. Dalam Roh Kudus ada penghiburan. Dalam Roh Kudus ada kasih dan setia. Dalam Roh Kudus ada kesabaran. Dalam Roh Kudus ada kemurahan, kebaikan. Dalam Roh Kudus kita mampu mengendalikan diri. Biar setiap kita berjumpa dengannya dan akan mengalami perubahan hidup yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Dari hidup terpancar kasih Kristus,
dari hidup terpancar terang Tuhan, memberikan pengharapan bagi dunia ini, memberikan pengharapan bagi keluarga kita, memberikan pengharapan bagi pekerjaanmu, bagi studimu, bagi pasangan. Ada terang Tuhan. Dan pengharapan kita tidak akan pudar. Dia Tuhan yang mengetahui apa yang kita perlukan. Dia Tuhan yang peduli dalam apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia. Dia akan pegang tangan kita dan bawa kita kepada kemuliaannya. Masuk terus dalam rencana Tuhan. Jangan menyerah. Jangan berhenti berharap. Jangan jauh dari persekutuan dengan Roh Kudus. Jangan jauh dari firman Tuhan. Biar hari lepas hari kita disempurnakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang dibagikan. Dan mata rohani kami terbuka Tuhan. Biar roh kami bersekutu dengan roh Tuhan. Kami menyembah Tuhan hari lepas hari. Kami mampu berkata tidak terhadap setiap godaan dosa. Dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hanya karena oleh roh-Mu Tuhan. Biar roh-Mu memenuhi setiap kami dan menguasai hidup kami senantiasa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Biar hari lepas hari, kami semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuntunan kami Bapa, tuntun kami sebab kami tidak mampu melangkah tanpa Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara-saudara, adik-adikku, pulanglah dan terimalah berkat kasih setia dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya Tuhan Yesus, dan pemeliharaan oleh Roh Kudus, menuntun setiap kita, membimbing, menghibur, dan memimpin setiap kita, membawa kepada kemerdekaan yang sejati, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima berkat Tuhan, jadi terang, jadi garam, dan jadi saksi Kristus dimanapun kau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya Roh Kudus boleh dicurahkan lebih lagi siang hari ini, tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Coba Bapak Saudara, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Tiap belenggu-belenggu kita